Haddatsana bercerita na pada kami Tirmidzi sapa Bundarun Bundar. Haddatsana bercerita na pada kami Bundar sapa Abdurrahman ibnu Mahdiyin. Haddatsana bercerita na pada kami Abdurrahman sapa Sufyanu Sufyan. An Qaisi bin Muslim dari Qais bin Muslim. An Thariq bin Syihab dari Thariq bin Syihab. Qala berkata sapa Thariq. Awaluman iku pertama kali orang. Qaddama yang mendahulukan dia man al-khutbata pada khutbah. Ini khutbah sholat id. Qabla sholati sebelum sholat. Ini sholat id. Marwanu utawi Marwan. Marwan di sini adalah Marwan bin Hakam, salah satu amir dari Bani Umayyah. Jadi di era Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya itu kalau Idul Fitri atau Idul Adha itu sholat dulu baru nanti khutbah. Nah, pertama kali orang yang mengubah sunnah tersebut yang mana dia khutbah dulu sebelum sholat itu adalah Marwan bin Hakam. Jadi mentang-mentang jadi amirnya Madinah waktu itu, terus seenaknya sendiri. Sakwar PDW Marwan bin Hakam. Jadi pertama kali orang yang mendahulukan khutbah id sebelum sholat id yaitu ya si Marwan itu, Marwan bin Hakam. Faqoma maka berdiri sapa rajulun, seorang laki-laki. Faqala maka berkata dia rajul li Marwan kepada Marwan. Dia berani, kendel. Begitu amirnya salah, langsung ditegur. Khalafta menyelisihi kamu Marwan as-sunnata pada sunnah. Jadi sampeyan ini menyelisihi sunnah. Kenapa? Li'annal ladzi thabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana ba'dihim ijma'an. Ya. Jadi karena yang menjadi sunnah dari Nabi, dari Abu Bakar, Umar, Utsman itu sholat lebih dulu. Nah, setelah sholat baru khutbah. Dan itu secara ijma' seperti itu. Qala An-Nawawi yakni wallahu a'lam ba'dal khilaf au lam yaltaffa ila khilafi Bani Umayyah ba'da ijma'il khulafa wa sadril awal. Jadi apa? Sudah menjadi tradisi sebenarnya di zaman Khalifah Rasyidin dan awal-awal Islam bahwa seharusnya sholat dulu baru khutbah.
Lah ini Marwan yang waktu itu dia termasuk Bani Umayyah, ya, penguasa Madinah, jadi amirnya waktu itu, dia menyelisih sunahnya Rasulullah dan khulafa ar-rasyidin. Faqala maka berkata sapa Marwan, ya fulan he fulan. Fulan itu ya si rajul itu. Turika ditinggalkan. Turika ditinggalkan apa-apa hunalika di sana. Jadi apa yang kamu katakan bahwa sholat dulu baru khutbah itu sudah ditinggal di sana. Artinya itu sudah perkara yang kuno. Nah, sekarang khutbah dulu baru sholat. Ya, itu kan zaman dulu. Nah, sekarang kan diubah. Karena kalau sholat dulu baru khutbah, nanti orang-orang itu bubar. Oke, begitu sholat id selesai langsung pulang sendiri-sendiri, nggak mendengarkan khutbah. Gimana itu? Ya sudah, khutbahnya aja lebih dulu, nah, nanti baru sholat. Itu maunya Marwan itu seperti itu. Faqala maka berkata sopo Abu Sa'id, amma hadza, adapun ini rajul yang menegur Marwan itu tadi, iku faqat qadha maka sungguh mendatangi sopo rajul ma pada apa-apa alaihi yang berat atas rajul, artinya yang menjadi kewajibannya rajul. Bayani minal amri bil ma'rufi wan nahyi anil mungkar. Jadi dia sudah melaksanakan kewajiban yang memang harus dilaksanakan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda sapa Rasul, man barang siapa ro'a yang melihat, dia man ro'a bimakna alima. Jadi ro'a itu kan kaitannya dengan melihat dengan mata, tapi maksudnya ya bukan cuma melihat dengan mata, yes pokoknya dia tahu mungkaron pada kemungkaran, entah melihat, entah mendengar, entah merasakan, entah dikabari. Jadi mungkaron itu adalah sayan qabbahahus sar'u fi'lan au qaulan. Jadi mungkar itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syariat, baik itu suatu perbuatan ataupun suatu ucapan. Jadi definisi mungkar di sini adalah sayan qabbahahus sar'u fi'lan au qaulan. Jadi sesuatu yang dianggap buruk oleh syariat, entah itu perbuatan atau ucapan. Ai fi ghairihi minal mu'minin, ya. Jadi barang siapa yang mengetahui suatu kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain selain dia, yang mana orang lain tersebut ya, masih orang beriman, fal yungkirhu maka supaya
ingkar dia man hu pada kemungkaran biyadi dengan tangannya. Nah, kalau di riwayat Bukhari Muslim lafadznya fal yughayyirhu, nah, maka supaya mengubah. Nah, fal yughayyirhu. Kalau di riwayat ini menggunakan lafadz fal yungkirhu. Wa fi riwayatis Syaikhaini lafadznya fal yughayyirhu. Ai bi an yamna'ahu bil fi'li. Jadi dia harus mencegah kemungkaran tersebut dengan aksi nyata, dengan perbuatan. Contohnya bi an yaksirol alat. Jadi alat-alat yang digunakan untuk kemungkaran itu dihancurkan, dirusak, dihancurkan. Wa yuriqal khamra, kalau itu khamr ya sudah dituangkan, itu dituangkan artinya dibuang. Itu kalau khamr. Kalau khamr zaman dulu memang diminum, kalau khamr zaman sekarang kan macam-macam jenisnya, ya dimusnahkan lah. Wa yaruddal maghdub ila malikihi, kalau itu barang curian atau rampokan atau barang, kalau bahasa Jawa, bahasa pondokan itu barang gasapan, nah itu supaya dikembalikan kepada pemiliknya. Waman, dan barang siapa lam yastati, yang tidak mampu diaman, tidak mampu mengubah dengan tangan. Jadi at-taghyira bil yadi wa izalatahu bil fi'li liqauni fa'ilihi aqwa minhu. Jadi barang siapa yang tidak mampu mengubah dengan tangannya dan menghilangkan kemungkaran itu dengan aksi nyata, enggak mampu karena memang pelakunya itu lebih kuat daripada dia. Ya, pelakunya itu lebih kuat daripada dia. Ya, kuat secara ya macam-macam, ekonominya, temannya lebih banyak, fisiknya lebih kuat, bisa. Fabilisani, maka dengan lesannya man. Ya, maka mengubahnya ya dengan lesan. Jadi fal yughayyirhu bil qauli. Jadi mengubah dengan ucapan, dinasehati yang baik, ya. Wa tilawati ma anzalallah minal wa'id alaihi, terus membacakan dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah tentang ancaman dari kemungkaran tersebut. Nah, misalnya itu mau mencegah secara fisik enggak berani, ya sudah mencegah lewat ucapan, ya, termasuk dibacakan dalil-dalil ancamannya itu. Wa dzikrul wa'dhi wa tahfifi wan nasihah, dan dia mau memberi mauidhah hasanah, terus menceritakan tentang ancaman-ancamannya, terus ya berbuat baik dengan si pelaku itu biar hatinya luluh, diomongi dengan omongan yang baik. Waman, dan barang siapa lam yastati, yang tidak mampu diaman, dengan lesan kok juga tidak mampu. Jadi at-taghyira bil lisani aidon, jadi mengubah dengan lesan kok juga tidak mampu. Fa biqalbi, maka dengan hatinya orang. Nah, dengan hati itu artinya bi an la yardha bihi wa yungkira fi batinihi ala mutaatihi. Jadi dia tidak ridho terhadap
kemungkaran tersebut, hatinya ingkar, secara batin ingkar, kok sampai terjadi kemungkaran tersebut. Fayakunu taghyiron maknawiyah. Nah, sehingga mengubah dengan hati itu maksudnya adalah mengubah secara maknawi, bukan secara kisi, bukan. Wong dia tidak berdaya, dayanya ya cuma ingkar itu aja kan. Ya. Jadi itlaisa fi wus'ihi ila hadzal qadru minat taghyir, karena memang mampunya ya hanya itu, hanya ingkar dalam hati saja. Nah, itu wadzalika, dan utawi demikian itu ingkar dengan hati, yaitu benci dengan kemungkaran tersebut, iku at'aful iman, lebih lemahnya keimanan. Jadi lebih lemahnya keimanan ini pengertiannya ada dua. Jadi pertama itu adalah keimanan yang paling lemah. Ya. Itu adalah keimanan yang paling lemah. Keimanan itu sifatnya kan mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan. Itu sifat dari keimanan. Jadi keimanan itu mendorong pemiliknya untuk melakukan kebaikan. Kalau imannya kuat, berarti dorongannya juga kuat. Dia berani mengubah dengan perbuatan. Kalau imannya sedang-sedang, dorongannya juga sedang-sedang, sehingga beraninya hanya dengan lisan. Kalau imannya lemah, dorongannya juga lemah, sehingga beraninya hanya benci, hanya ingkar dalam hati. Itu pengertian yang pertama, ya. Atau at'aful iman, ini artinya adalah orang beriman yang mana kondisi dia itu di titik terendah. Nah, kondisi dia itu memang betul-betul lemah, sehingga dia enggak berani untuk negur, karena dia takut nanti dikeroyok. Nah, misalnya seperti itu. Dia sendiri pelaku kemaksiatannya 100 orang. Dia sendiri miskin lagi, ya. Pelaku kemungkarannya 100 orang kaya-kaya. Nah, sebenarnya imannya kuat. Sebenarnya imannya itu kuat. Cuma berhubung kondisi dia yang lemah, iki nek aku melok negur, ya, kalau aku menegur mereka, wah bisa-bisa mati konyol ini. Ya. Bisa-bisa mati konyol ini. Dikeroyok 100 orang. Lah nanti kalau aku dibunuh, misalnya istriku jadi janda, anakku jadi yatim. Lah terus aku mati, istriku, anakku diajak maksiat sekalian kan gitu kan. Ya wis menengahi. Keimanannya sebenarnya kuat, cuma dia lemah. Diem, dia ya tetap menjaga keluarganya jangan sampai terpengaruh. Jadi at'aful iman itu bisa bermakna keimanannya yang lemah,
bisa bermakna orang iman di waktu itu. Sebenarnya keimanannya tebal, tapi kondisinya lemah. Ya, kondisinya lemah. Nah, wal makna annahu aqalluha thamaratan. Nah, ini makna yang pertama tadi. Jadi berhubung keimanannya lemah, dorongannya juga lemah, akhirnya orangnya ya cuma ingkar aja dalam hati ya, itu. Nah, faman goyarol marotiba ma'al kutroti kana asian. Jadi aturan ini itu tidak boleh dirubah. Jadi dengan perbuatan, kalau perbuatan tidak mampu dengan ucapan, kalau dengan ucapan tidak mampu dengan hati. Nah, ini tidak boleh diwolak-walik. Aslinya dia mampu mengubah dengan perbuatan, tapi dia diem, ingkar cuma dengan hati saja. Atau aslinya dia mampu mengubah dengan perbuatan, tapi dia hanya pakai lesan. Nah, kalau seperti itu namanya mengubah urutan yang ditentukan oleh Nabi. Maka hukumnya dia termasuk orang yang menentang. Ya, menentang. Waman tarokaha bila kutrotin au yarol mafsadata aksar fayakunu mungkiron biqalbihi fahuwa minal mu'minin. Nah, barang siapa yang ya tidak bisa menjalankan aturan dari Nabi tersebut karena memang dia tidak mampu, atau dia melihat kerusakan itu lebih banyak daripada kekuatan dia. Ya seperti saya jelaskan tadi, ya dia sendiri pelaku kemungkarannya 100 orang. Ya sudah, mau ndak mau dia hanya bisa ingkar dengan hati. Nah, kalau seperti itu, walaupun dia diem saja, ndak berani apa-apa, itu masih dikategorikan sebagai orang yang beriman. Itu ada juga yang menjelaskan wakila maknahu wadzalika at'afu zamanil iman it laukana imanu ahli zamanihi qawiyan laqadara alal ingkar al qauli awil fi'li walamah taja ilal iktisor alal ingkar al qalbi. Jadi begini, di era itu ya kok sampai orang itu hanya bisa ingkar. Berarti di era itu, di masa itu, kondisi orang beriman itu memang betul-betul lemah. Ya, kondisi orang beriman waktu itu memang betul-betul lemah. Jadi keimanannya itu ada sebenarnya, cuma kondisi orangnya memang lemah, tidak mampu apa-apa. Lah, umpama kondisi orang beriman itu kuat, niscaya mampu mengubah kemungkaran tersebut baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya, lah kalau memang kondisi orang berimannya kuat, ya ingkar itu tidak cukup hanya ingkar dengan hati, ya harus dengan aksi, minimal ya dengan ucapan itu.
iddaka sahsu al mungkiru bil qalbi faqat at'afu ahlil iman. Ya, kalau kondisinya seperti itu, orang hanya ya ingkar dengan hati, ya berarti ya aslinya keimanannya bagus tapi memang kondisinya itu lemah. Fa innahu law kana qawiyan sulban fiddin lamak tafabihi. Kalau orangnya itu kuat, tegak, teguh di dalam agama, ya tidak cukup hanya ingkar dengan hati, itu tidak cukup. Wa yu'ayyiduhul hadis al-masyhur afdolul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Nah, penjelasan itu dikuatkan dengan sebuah hadis yang masyhur. Jadi lebih utamanya jihad adalah ucapan yang benar di sisi penguasa yang jair, di sisi sultan yang jair yang menyimpang. Nah, apa? Mengingkari perbuatan sultan yang jair. Ya, mengingkari perbuatan sultan yang jair dengan mengucapkan kalimat yang benar di hadapannya. Itu disebut afdolul jihad karena memang beresiko. Resikonya ya bisa dibunuh, ya resikonya itu bisa dibunuh karakternya alias difitnah, bisa dipenjara, macam-macam. Lah kalau memang resikonya seperti itu dan ada orang yang berani melakukannya, maka disebut afdolul jihad. Nah, itu afdolul jihad. Wong sultan seharusnya melindungi malah mencelakakan kan gitu. Kan gitu kan? Dan orang yang seperti itu orang istimewa itu. Dan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an wala yaqafuna laumata laim. Jadi orang yang beriman dan memang keimanannya itu sungguh-sungguh, mereka tidak khawatir dengan caci maki orang-orang yang mencaci maki.